Assalamualaikum warahmatullah. Bapak, Ibu, sahabat semua, pernah nggak sih kita khawatir sama kondisi lutut yang kadang suka bunyi-bunyi atau terasa kaku? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal itu. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak pas mau berdiri dari duduk, lututnya bunyi krek, krek gitu? Atau mungkin setelah duduk agak lama, rasanya kaku banget, kayak engsel pintu yang seret kurang pelumas. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan biasanya nih, begitu bunyi, langsung deh pikiran kemana-mana. Waduh, jangan-jangan sendinya rusak parah nih. Wah, jangan-jangan harus operasi. Rasa khawatir kayak gini tuh wajar banget dan dirasain banyak orang. Eits, tapi tunggu dulu, jangan keburu panik. Karena seringkali solusinya itu jauh lebih sederhana, aman, dan bisa kita lakukan sambil duduk nyaman di rumah. Yuk kita bahas caranya. Oke, sekarang kita bedah ya apa sih sebenarnya akar masalahnya. Karena ini dia kuncinya. Seringkali masalahnya itu bukan di tulangnya. Coba deh bayangin lutut kita itu kayak engsel pintu. Simple kan? Engselnya sendiri tuh ya cuma buat gerak. Dia bisa kerja dengan halus dan tanpa suara itu kan tergantung sama kusen dan baut-baut yang nempel kuat di dinding. Nah, buat lutut kita, kusen dan bautnya itu ya otot-otot di sekelilingnya. Nah, ini bedanya kerasa banget. Kalau otot paha kita lemah, ya ampun, tiap kita melangkah atau jongkok, semua beban tubuh itu langsung jeduk ke sendi. Tulang ketemu tulang, gesekan, ya akhirnya bunyi dan sakit. Tapi kalau otot pahanya kuat, dia itu kayak shock breaker mobil. Beban diserap, jadi gerakannya mulus, tanpa suara, tanpa sakit. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita harus perkuat si penyangga tadi. Dan kabar baiknya, gampang banget. Cuma butuh 3 gerakan simple yang bisa kita lakukan sambil duduk di kursi. Gerakannya cuma ada 3, gampang banget diingat. Pertama, lurusin kaki. Kedua, tekan handuk. Ketiga, angkat tumit. Udah, itu aja. Yuk kita bahas satu-satu caranya. Oke, gerakan pertama. Coba duduk yang tegak, terus luruskan satu kaki ke depan. Tahan ya, kira-kira 10 detik. Coba deh rasain, otot paha bagian atasnya pasti kerasa kenceng kan? Nah itu dia lagi kerja. Ganti sama kaki satunya. Asyiknya gerakan ini tuh dia nguatin otot tanpa bikin sendi lutut kita gesekan sama sekali. Gerakan kedua, kita butuh handuk kecil. Coba digulung, terus taruh di bawah lutut. Nah, sekarang tekan lutut ke bawah sekuatnya, kayak mau ngegepengin handuk itu. Tahan 5 detik aja, terus lemesin. Simpel banget kan? Tapi gerakan ini, wah ini pinter banget buat mancing tubuh kita ngeluarin pelumas sendi alaminya. Oke, gerakan terakhir. Masih sambil duduk ya. Angkat kedua tumit dari lantai setinggi-tingginya. Gampangnya, jinjit sambil duduk. Latihan ini gunanya apa? Ini buat nguatin otot betis. Otot betis ini penting loh. Dia bantu menstabilkan seluruh kaki kita, termasuk lutut, dari bawah. Nah, selain 3 latihan tadi, ada satu lagi nih kunci sukses tambahan. Ini dampaknya gede banget, tapi sering kita lupain. Apa itu? Berat badan. Ini angkanya benar-benar bikin kaget loh. Setiap 1 kilogram berat badan kita turun, beban yang diterima lutut kita itu berkurang 4 kilogram. Coba bayangin, nurunin berat badan dikit aja, keringanan buat lutut kita itu luar biasa besar. Oke, sebelum selesai ada satu hal yang super penting, wajib diperhatikan. Terapi ini bagus banget buat kasus yang umum ya, tapi ada beberapa kondisi di mana Anda harus dan wajib langsung ke dokter. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau lutut Anda bengkak parah atau pas dipegang rasanya panas, kulitnya kelihatan merah, apalagi kalau sampai nggak bisa napak sama sekali buat nahan berat badan, jangan ditunda. Langsung ke dokter. Ingat, penjelasan ini untuk pengetahuan ya, bukan pengganti nasihat dokter. Pada akhirnya kan, tujuan kita semua ini apa sih? Ya, buat ningkatin kualitas hidup. Biar seperti kata orang tua dulu, lutut kuat, ibadah pun lancar. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya Bapak Ibu, sehat itu rezeki luar biasa yang harus kita syukuri dan jaga. Semoga dengan latihan-latihan simpel tadi, langkah kita semua bisa jadi lebih ringan, lebih mantap buat beraktivitas sehari-hari. Nah, sebagai penutup, yuk kita ngobrol di kolom komentar. Coba deh, ceritain pengalamannya lutut sebelah mana sih yang lebih sering bunyi? Kiri atau kanan? Siapa tahu cerita kita bisa saling menguatkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.